Hai semuanya, ini bukan tentang bagaimana kita lahir atau dari mana kita berasal, melainkan tentang pilihan yang kita buat setiap hari, detik demi detik. Pilihan untuk menghindar atau pilihan untuk menghadapi. Seringkali kita tanpa sadar memilih jalan yang pertama, jalan yang terasa lebih mudah, lebih aman, jalan yang menawarkan ilusi ketenangan sesaat. Kita menghindar dari percakapan yang sulit yang menguras emosi dan mental, dari tanggung jawab yang memberatkan yang terasa seperti beban tak terangkat, dari kenyataan pahit yang mengusik ketentraman hati kita dan merenggut kedamaian. Kita lari dari masalah yang membebani pikiran, dari konflik yang memicu pertengkaran dan gesekan, bahkan dari emosi kita sendiri yang terasa terlalu besar, terlalu intens, dan terlalu menakutkan untuk dihadapi. Semua itu dilakukan demi menjaga zona nyaman kita, sebuah lingkaran imajiner di mana kita merasa aman dan terkendali. Kita melakukannya demi menghindari rasa sakit yang menusuk, rasa tidak nyaman yang menggelitik dan mengganggu, atau kegagalan yang mungkin terjadi dan membuat kita merasa tidak berharga, tidak cukup, atau bahkan bodoh. Namun, di balik ilusi ketenangan itu, ada harga mahal yang harus dibayar. Harga berupa stagnasi, di mana kita tidak bergerak maju dan hanya berputar di tempat, seperti hamster di roda. Ada penyesalan yang menghantui di kemudian hari karena tidak mengambil kesempatan yang sudah di depan mata, kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dalam menghadapi badai kehidupan. Penyesalan ini seringkali terasa jauh lebih pahit daripada rasa sakit akibat kegagalan yang kita hindari. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda hanya mengulang pola yang sama berulang kali, seperti kaset rusak yang diputar ulang tanpa henti? Mungkin Anda selalu menunda pekerjaan penting sampai menit terakhir, hingga Anda kalang kabut dan stres mengerjakannya dengan kualitas seadanya. Atau Anda selalu menghindari konfrontasi dengan orang lain meskipun Anda tahu itu perlu untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut. Pola-pola ini adalah bentuk nyata dari penghindaran yang sering tidak kita sadari karena ia menyamar sebagai kesibukan atau kehati-hatian. Kita menghindar bukan karena kita lemah atau pengecut, tetapi karena kita manusia. Otak kita secara alami dirancang untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit, sebuah mekanisme bertahan hidup yang telah ada sejak zaman purba ketika ancaman fisik adalah hal yang paling utama. Jadi, ketika kita dihadapkan pada situasi yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, entah itu karena kesulitan tugas, rasa takut akan penolakan, atau kecemasan akan hasil yang tidak pasti, otak kita cenderung memilih jalan keluar yang paling cepat, yang paling minim gesekan. Bahkan jika itu berarti menunda masalah atau menguburnya dalam-dalam, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya, seolah sihir. Misalnya, ketika Anda tahu Anda harus membereskan kamar yang berantakan, tumpukan baju kotor, buku-buku berserakan, debu di mana-mana, tetapi Anda memilih untuk scrolling media sosial yang tak ada habisnya atau menonton serial favorit sampai larut malam tanpa henti. Itu adalah bentuk penghindaran yang klasik. Anda tahu konsekuensinya nanti, kamar semakin kotor dan Anda semakin malas untuk membereskannya, tetapi sensasi kesenangan instan dari media sosial atau tontonan terasa lebih menggiurkan saat itu, memberikan pelarian sementara dari kenyataan yang terasa membosankan. Sama halnya ketika Anda memiliki masalah dengan teman atau pasangan, ada ganjalan di hati yang harus disampaikan untuk kebaikan bersama, dan Anda memilih untuk diam saja, menyimpan semuanya sendiri, menumpuk rasa kesal dan kecewa di dalam hati, daripada membicarakannya baik-baik dengan jujur dan terbuka. Anda mungkin takut dengan respons mereka, takut akan pertengkaran yang meledak-ledak dan tidak terkendali, atau takut hubungan Anda akan rusak tak bisa diperbaiki.
Namun, ketidaknyamanan sesaat dari percakapan yang jujur justru bisa mencegah masalah yang lebih besar dan berlarut-larut di kemudian hari, bahkan bisa mempererat hubungan karena adanya kejujuran dan pengertian yang mendalam antara kedua belah pihak. Penghindaran ini tidak hanya terjadi pada hal-hal besar atau dramatis yang jarang terjadi dalam hidup kita, seperti memutuskan pindah ke luar negeri, berganti karir drastis, atau menghadapi masalah hukum. Ia meresap dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam interaksi kecil yang sering kita abaikan, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil tanpa banyak berpikir, seolah itu adalah hal sepele. Kita mungkin menghindari pandangan mata orang lain di jalan, menunduk atau pura-pura melihat ponsel agar tidak harus berinteraksi, atau memilih jalur lain hanya agar tidak bertemu dengan seseorang yang tidak ingin kita ajak bicara. Mungkin mantan teman atau rekan kerja yang tidak disukai. Kita mungkin menghindari tugas-tugas yang menantang di kantor, tugas yang membutuhkan pemikiran ekstra, keterampilan baru, atau tanggung jawab lebih. Menyerahkannya kepada rekan kerja yang lebih berani dan inisiatif, atau mencari 1000 alasan dan pembenaran untuk tidak mengerjakannya sendiri. Kita menghindari pertanyaan sulit dari anak-anak kita yang polos dan lugu, pertanyaan tentang kematian, tentang perceraian, tentang perbedaan, atau tentang topik sensitif lainnya yang membuat kita kikuk, atau mengalihkan topik pembicaraan ketika mereka mulai menyentuh area yang tidak nyaman bagi kita, karena kita tidak tahu bagaimana menjawabnya atau takut merusak kepolosan mereka. Bentuk-bentuk penghindaran ini, meskipun kecil dan tampak tidak signifikan, secara kumulatif membangun tembok tak terlihat di sekitar kita, membatasi pengalaman kita, mencegah kita untuk sepenuhnya menjalani hidup dengan segala isinya, dan bahkan menghambat pertumbuhan pribadi kita. Tembok ini melindungi kita dari risiko dan potensi rasa sakit, ya, tapi juga mengisolasi kita dari potensi pertumbuhan dan kebahagiaan sejati yang ada di luar sana. Kita jadi tidak pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah jika kita berani mengambil langkah pertama, seberapa kuat kita jika kita berani menghadapi tantangan yang menghadang di depan mata. Kita terjebak dalam lingkaran kenyamanan yang sempit, padahal di luar sana ada dunia yang luas dan penuh potensi. Lalu, apa yang sebenarnya kita hindari? Seringkali, bukan masalah itu sendiri yang membuat kita takut, melainkan perasaan yang menyertainya. Kita menghindari rasa takut akan kegagalan yang bisa menjatuhkan mental dan merusak harga diri, rasa malu karena tidak sempurna dan merasa kurang di mata orang lain, rasa sakit karena penolakan yang terasa menyakitkan dan mematahkan hati, atau rasa cemas karena ketidakpastian masa depan yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Kita takut jika kita mencoba dan gagal, kita akan dianggap tidak mampu, bodoh, atau tidak berbakat oleh orang lain, dan itu akan mencoreng reputasi kita. Kita takut jika kita jujur dengan perasaan kita yang sesungguhnya, kita akan disakiti, dimanfaatkan, atau ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, dan itu akan meninggalkan luka mendalam. Kita takut jika kita mengambil risiko besar, entah itu pindah pekerjaan, memulai bisnis, atau berinvestasi, kita akan kehilangan apa yang sudah kita miliki, entah itu pekerjaan yang stabil, uang tabungan, atau bahkan hubungan yang sudah terjalin erat. Ketakutan-ketakutan ini adalah hantu-hantu yang menghantui kita, menciptakan ilusi bahaya di mana sebenarnya tidak ada bahaya nyata, atau membesar-besarkan bahaya yang ada menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari kenyataan. Padahal seringkali kenyataan tidak seburuk yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Rasa takut adalah emosi yang sangat kuat. Ia bisa melumpuhkan dan menghentikan kita, tetapi ia tidak selalu menjadi panduan yang akurat untuk bertindak. Ia bisa menjadi alarm palsu
membunyikan lonceng peringatan ketika tidak ada bahaya nyata di depan mata, atau memperbesar bahaya kecil menjadi sesuatu yang mengancam jiwa, membuat kita panik dan tidak rasional. Bayangkan sebuah kolam renang yang airnya tampak biru jernih, mengundang untuk diselami, apalagi di hari yang panas terik. Anda tahu Anda ingin berenang. Anda tahu airnya akan menyegarkan tubuh setelah seharian beraktivitas dan membuat Anda merasa lebih baik, tetapi Anda ragu untuk melompat karena airnya terasa dingin di awal, membuat Anda enggan untuk masuk dan mengurungkan niat. Anda berdiri di tepi kolam, mengulur-ulurkan kaki perlahan-lahan ke air, menyentuh permukaannya, merasakan dinginnya, tetapi tidak pernah benar-benar masuk dan menyelam sepenuhnya. Semakin lama Anda berdiri di tepi, semakin dingin air itu terasa dalam pikiran Anda, dan semakin besar ketakutan Anda untuk melompat. Ini persis seperti yang terjadi ketika kita menghindar dalam hidup. Kita berdiri di tepi kehidupan, mengamati, menganalisis setiap detail, mempertimbangkan segala kemungkinan, tetapi tidak pernah benar-benar menyelam dan merasakan pengalaman itu sendiri. Kita membiarkan ketakutan akan ketidaknyamanan awal menghentikan kita dari merasakan kesenangan, manfaat, dan pembelajaran yang akan datang setelahnya. Rasa dingin awal itu hanyalah sesaat, singkat dan cepat berlalu. Begitu Anda masuk dan mulai bergerak, tubuh Anda akan beradaptasi dengan suhu air, dan Anda akan menikmati berenang, merasakan kebebasan dan kesegaran di dalam air. Sama halnya dengan menghadapi masalah hidup. Rasa tidak nyaman awal itu hanya sesaat, seperti rasa pahit obat yang sebentar saja, dan seringkali setelah Anda menghadapinya dengan berani, Anda akan merasa jauh lebih ringan, lebih lega, dan lebih kuat karena Anda telah melewati rintangan itu dan menjadi lebih tangguh. Inilah mengapa kita perlu berhenti menghindar dan mulai menghadapi. Ini adalah panggilan untuk keberanian, bukan keberanian dalam arti heroik yang luar biasa, seperti pahlawan super yang menghadapi monster, melainkan keberanian sehari-hari yang bisa kita praktikkan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Keberanian untuk mengatakan tidak ketika Anda terlalu lelah dan butuh istirahat dari tuntutan orang lain. Keberanian untuk meminta bantuan ketika Anda membutuhkannya dan tidak bisa menyelesaikannya sendiri tanpa malu. Keberanian untuk mengakui kesalahan Anda dengan jujur dan meminta maaf. Keberanian untuk memulai percakapan yang sulit dengan orang yang Anda sayangi meskipun Anda tahu akan ada ketegangan. Ini adalah tentang mengambil langkah kecil, satu persatu menuju arah yang benar, arah pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Ini adalah tentang mengubah pola pikir dari bagaimana cara saya menghindari ini dan lari dari masalah, menjadi bagaimana cara saya menghadapi ini dan mencari solusi. Pergeseran pola pikir ini adalah kunci utama yang akan membuka banyak pintu. Ini adalah tentang memahami bahwa rasa tidak nyaman bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan penunjuk arah yang berharga. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, sesuatu yang perlu ditangani, sesuatu yang perlu dipelajari dari pengalaman itu. Ketika kita merasakan ketidaknyamanan, alih-alih mundur dan menghindar, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari perasaan ini? Apa yang perlu saya lakukan sekarang untuk bergerak maju dan menyelesaikan ini? Ini adalah latihan kesadaran diri yang penting. Memulai menghadapi tidak berarti Anda harus menjadi Superman atau Wonder Woman yang tidak pernah takut dan selalu kuat dalam setiap situasi. Sama sekali tidak. Ini berarti Anda mengakui ketakutan Anda mengakui kecemasan Anda yang melanda. Anda merasakan perasaan-perasaan itu, tetapi Anda memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan tindakan Anda sepenuhnya. Anda memilih untuk bergerak maju meskipun ada rasa takut itu yang menghantui dan membuat Anda ragu.
Ini seperti belajar sepeda untuk pertama kalinya. Anda pasti akan jatuh berkali-kali, akan ada luka lecet di lutut dan siku, akan ada rasa sakit yang membuat Anda ingin menyerah dan berhenti. Tapi setiap kali Anda jatuh, Anda belajar sesuatu yang baru. Anda belajar bagaimana menyeimbangkan tubuh, bagaimana mengerem dengan benar agar tidak menabrak, bagaimana berbelok dengan hati-hati. Dan akhirnya, Anda bisa mengendarai sepeda dengan lancar, merasakan angin menerpa wajah, dan menikmati kebebasan yang ditawarkan. Sama halnya dengan menghadapi tantangan hidup. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang sulit, Anda belajar sesuatu tentang diri Anda sendiri, tentang dunia di sekitar Anda, dan tentang bagaimana menavigasi kesulitan-kesulitan itu dengan lebih baik. Setiap kali Anda menghadapi kegagalan, Anda tidak hanya belajar apa yang tidak berhasil dan harus dihindari, tetapi Anda juga mengembangkan ketahanan mental dan emosional, keberanian untuk mencoba lagi, dan kebijaksanaan yang tidak akan Anda dapatkan jika Anda hanya menghindar dan tidak pernah mencoba. Pengalaman adalah guru terbaik, dan kegagalan adalah bagian dari kurikulumnya. Salah satu cara paling efektif untuk mulai menghadapi adalah dengan mengambil langkah pertama yang kecil. Jangan mencoba mengatasi semua masalah sekaligus, karena itu hanya akan membuat Anda kewalahan dan ingin menyerah, bahkan sebelum memulai. Jika Anda memiliki tumpukan cucian yang menggunung dan membuat Anda pusing, jangan pikirkan bagaimana Anda akan mencuci semuanya, melipatnya dengan rapi, dan menyimpannya di lemari. Cukup ambil satu pakaian kotor dan masukkan ke mesin cuci. Itu saja, satu langkah kecil. Jika Anda perlu menelepon seseorang yang sulit untuk diajak bicara, seseorang yang membuat Anda gugup atau tidak nyaman, jangan pikirkan seluruh percakapan yang mungkin akan terjadi, semua argumen atau kesalahpahaman. Cukup ambil ponsel Anda dan mulai menekan nomornya. Langkah pertama yang kecil ini akan membangun momentum yang positif. Ia akan membuktikan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda mampu, bahwa Anda bisa melewati rasa tidak nyaman awal itu. Setiap langkah kecil adalah kemenangan kecil, dan setiap kemenangan membangun kepercayaan diri Anda untuk mengambil langkah berikutnya yang lebih besar. Ini adalah proses bertahap. Seperti membangun rumah bata demi bata, bukan perubahan instan yang drastis. Jadi bersabarlah dengan diri sendiri dan rayakan setiap kemajuan kecil. Mengidentifikasi apa yang sebenarnya Anda hindari juga sangat penting. Apakah itu rasa malu yang mendalam karena pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Rasa takut akan penolakan dari orang lain yang membuat Anda merasa tidak layak? Ketidakpastian akan masa depan yang membuat Anda cemas dan tidak berani mengambil keputusan. Begitu Anda tahu apa yang Anda hindari, Anda bisa mulai membongkar ketakutan itu satu persatu, seperti membongkar puzzle yang rumit atau melepaskan ikatan simpul yang kusut. Misalnya, jika Anda menghindari untuk berbicara di depan umum karena takut dihakimi atau diejek, Anda bisa mulai dengan berbicara di depan cermin, melatih intonasi dan ekspresi Anda, lalu di depan teman dekat yang Anda percaya dan bisa memberikan umpan balik jujur, lalu di kelompok kecil yang lebih santai dan tidak terlalu formal. Setiap langkah akan mengurangi ketakutan Anda dan membangun kepercayaan diri Anda secara bertahap. Anda bisa mulai menyadari bahwa seringkali ketakutan kita lebih besar daripada kenyataan yang ada. Kita terlalu sering membiarkan pikiran kita menciptakan skenario terburuk yang belum tentu terjadi, membuat kita terjebak dalam kecemasan dan kekhawatiran yang tidak perlu. Ketika kita menghadapi ketakutan itu secara langsung, kita seringkali menemukan bahwa itu tidak seburuk yang kita bayangkan, atau bahkan jika itu buruk, kita memiliki kekuatan internal untuk mengatasinya dan bangkit kembali dari kesulitan itu. Penting juga untuk memahami bahwa menghadapi bukan berarti tanpa rasa sakit.
Justru sebaliknya, ada kalanya menghadapi akan terasa sangat tidak nyaman, bahkan menyakitkan, seperti luka yang harus diobati dan dibersihkan agar bisa sembuh. Tapi ada perbedaan besar antara rasa sakit yang produktif dan rasa sakit yang stagnan. Rasa sakit yang produktif adalah rasa sakit yang datang dari pertumbuhan, dari belajar hal baru, dari penyembuhan luka batin yang sudah lama terpendam. Ini seperti rasa sakit otot setelah berolahraga dengan intens. Itu berarti otot Anda sedang membangun diri menjadi lebih kuat dan lebih besar, mempersiapkan Anda untuk tantangan yang lebih berat. Rasa sakit yang stagnan adalah rasa sakit yang datang dari menghindari, dari menunda, dari membiarkan masalah membusuk dan menumpuk tanpa penyelesaian. Itu adalah rasa sakit yang tidak menghasilkan apa-apa selain penyesalan di kemudian hari, kepahitan dalam hati, dan beban yang terus menumpuk. Memilih untuk menghadapi berarti memilih rasa sakit yang produktif, rasa sakit yang membawa kita maju, yang membuat kita menjadi versi diri yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih dewasa. Ini adalah investasi jangka panjang untuk diri sendiri, sebuah pengorbanan kecil demi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Lingkungan dan orang-orang di sekitar kita juga memainkan peran penting dalam proses ini. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang juga cenderung menghindar, yang selalu lari dari masalah, yang suka menunda-nunda, kita mungkin akan terjebak dalam pola yang sama dan tidak bisa berkembang. Namun, jika kita mencari dukungan dari orang-orang yang mendorong kita untuk menghadapi, yang memberikan semangat, dan yang memahami perjuangan kita, itu akan membuat perjalanan kita jauh lebih mudah dan menyenangkan. Berbagi apa yang kita alami dengan teman atau keluarga yang suportif, yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, bisa menjadi langkah awal yang sangat berani dan membantu. Mereka bisa memberikan perspektif baru yang tidak kita lihat, mendengarkan tanpa menghakimi setiap keputusan atau perasaan kita, dan bahkan memberikan dorongan yang kita butuhkan untuk mengambil langkah maju yang sulit. Terkadang, hanya dengan mengungkapkan ketakutan kita kepada orang lain, sudah bisa mengurangi beban yang kita rasakan di pundak, membuat kita merasa tidak sendiri dalam perjuangan ini. Salah satu bentuk penghindaran yang paling umum adalah menunda-nunda. Kita menunda karena takut akan kegagalan, atau karena merasa tugas itu terlalu besar dan tidak mungkin diselesaikan, atau karena kita tidak tahu harus mulai dari mana dan terlalu banyak pilihan yang membingungkan. Kuncinya adalah memecah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Seperti potongan-potongan kue yang bisa dimakan satu persatu tanpa merasa terlalu kenyang. Jika Anda memiliki proyek besar di kantor yang tenggat waktunya semakin dekat dan membuat Anda stres, jangan hanya melihat gunung pekerjaan itu yang membuat Anda pusing. Pecah menjadi langkah-langkah kecil, mencari informasi awal, membuat kerangka kasar, menulis draft pertama, merevisi tulisan, menyiapkan presentasi, dan seterusnya. Fokus pada satu langkah kecil pada satu waktu, berikan perhatian penuh pada langkah itu. Setelah Anda menyelesaikan satu langkah kecil, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, karena ada rasa pencapaian yang kecil namun berarti. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengatasi penundaan dan mulai bergerak maju, sedikit demi sedikit, sampai tujuan besar tercapai. Ini adalah prinsip makan gajah sepotong demi sepotong. Memulai menghadapi juga berarti menerima ketidaksempurnaan. Kita sering menghindar karena kita ingin semuanya sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada celah yang bisa dikritik atau disalahkan. Tapi hidup itu tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Begitulah adanya. Manusia itu tidak sempurna. Kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita semua rentan membuat kesalahan.
Justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita belajar, kita tumbuh, dan kita menemukan kekuatan sejati kita. Menerima bahwa Anda akan membuat kesalahan, bahwa Anda akan gagal sesekali, dan bahwa itu adalah bagian alami dari proses belajar dan kehidupan, akan membebaskan Anda dari tekanan untuk selalu sempurna. Ketika kita melepaskan kebutuhan akan kesempurnaan yang tidak realistis dan tidak mungkin dicapai, kita memberi diri kita izin untuk mencoba, untuk mengambil risiko, dan untuk belajar dari setiap pengalaman, baik yang berhasil maupun yang tidak, tanpa rasa takut dihakimi atau merasa rendah diri. Ini adalah bentuk self-compassion yang sangat penting. Pada akhirnya, hidup adalah serangkaian pilihan yang harus kita ambil setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kita bisa terus memilih untuk bersembunyi di balik tembok, penghindaran yang kita bangun sendiri, nyaman namun sempit, membatasi potensi kita. Atau kita bisa memilih untuk membuka diri, melangkah keluar, dan menghadapi apapun yang datang dengan berani dan kepala tegak. Pilihan yang terakhir mungkin terasa menakutkan di awal, penuh dengan ketidakpastian dan potensi rasa sakit, tetapi itu adalah pilihan yang akan membawa kita pada pertumbuhan yang tak terhingga, pada pembelajaran yang berharga, pada kebahagiaan yang lebih dalam dan otentik, dan pada kehidupan yang lebih kaya makna dan pengalaman. Ingatlah, setiap kali Anda memilih untuk menghadapi, Anda sedang membangun otot keberanian Anda sedang memperkuat diri Anda dari dalam. Anda sedang menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu yang dilemparkan kehidupan kepada Anda, entah itu tantangan besar atau kecil. Berhenti menghindar, mulai menghadapi. Ini adalah lebih dari sekadar nasihat. Ini adalah filosofi hidup, sebuah undangan untuk sepenuhnya hadir dalam kehidupan Anda sendiri, untuk meraih setiap kesempatan yang datang, dan untuk menjadi arsitek takdir Anda sendiri, membentuk jalan hidup Anda dengan tangan Anda sendiri. Jadi, apa yang akan Anda pilih hari ini dan setiap hari setelahnya? Apakah Anda akan tetap bersembunyi di balik bayangan ketakutan Anda? Atau Anda akan melangkah maju dan merangkul cahaya pengalaman dan pertumbuhan, menjalani hidup seutuhnya?